Berapa orang yang jaga? 1 orang, Bang. Jaga, dia nginep di sini enggak? Enggak, balik. Nah, rumahnya kan kasih. Nah, padahal anak-anak sekolah nih banyak bikin tugas ini kan. Iya. Saya tadinya mau nengok ini, mau lihat, cuma kaget aja ini kok pohon-pohon udah kayak gini. Kemarin ada yang merawat tuh kan, udah meninggal. Keluar macam mana siapa juga. Bukannya PNS ya? Bukan ahli waris juga yang jaganya. Dari pemerintah itu ngasih honor tiap bulan. Cuma nggak lancar. Nggak lancar. Nah, ini pelang ini pas Pak Hamzakar jadi wali kota, baru juga. baru juga dipasang. 2024. Baru saya kan ini kapling saya di sini kan. Mana? Abang tinggal sini enggak? Tidak, sini darat. Oh, abang di sini. Tawar juga, Bang, belilah nih 500. Untuk apa saya bilang? Kok abang disuruh beli ini? Itulah. Yang nawarin siapa? Tolong, Pak. Ada kawan-kawan juga, enggak ada. Bukan pemerintah. Bukan pemerintah lagi. Ya sekali pasang lagi. Kan sampai dengan orang-orang politik sini, kami ronde macam Halimun kan. Iya. Gimana kita nih? Gimana kelanjutan apa? Saya tadinya mau pikir bagus gitu kan, karena ya, foto terakhir masih bagus. Saya mau nengok ke sini. Kalau dalam itu masih bagus. Dalamnya masih bagus. Tangga udah rusak, semak, tak ada yang merawat kan. Dari dinas pun nggak ada yang turun. Nah, Udah lama. Pak RT, Pak RW Telura sini, kan ini kan pemerintah juga, gitu kan. Nggak ada yang ini ya, nggak mau nengok atau laporkan Pak ini kosong ataupun kotor kayak gini, nggak ada ya. Kita kan sini lah. Udah lama lah. Saudara, kalau orang Melayu saudara semua sini. Iya. Yeah. Pemirsa, ternyata beginilah kondisinya. Tadi sempat juga saya bincang-bincang dengan Pak Bang Leman ya. Ternyata Bang Leman ini pemilik kapling di depan ini. Ini ternyata udah bertahun-tahun kondisinya begini. Objek wisata rumah Melayu Limas Potong ini. Sebenarnya sangat memprihatinkan. Tadi informasi dari Bang Leman itu masalah tanahnya pun bolak-balik nih. Awalnya punya rumah punya pribadi, keluarga, warga sini namanya Tolong atau siapa tadi tuh. Terus sama pemerintah diambil atau bagaimana. Terus sekarang kasusnya pun kembali lagi punya pribadi, artinya punya keluarga, bukan pemerintah. Namun baru-baru ini kata informasinya sudah pula ada pelang yang baru ini. Dari tahun 2024, bulannya kapan, tapi yang jelas kalau dari sini bulan 1 sudah diregistrasi menjadi inventarisnya Pemko Batam, Dinas Kebudayaan, dan ditetapkan oleh Wali Kota tahun 2000. Dan ini baru nih, masih ada plastiknya. Ini yang lama kan. Tapi kalau lihat kondisinya sangat memprihatinkan. Saya pikir ini hanya kotor biasa, cuma ini ya tadi Pak Leman bilang, Bang Leman bilang udah bertahun-tahun. Salah satunya penyebabnya adalah ada petugas, mungkin Dinas Pariwisata atau pemerintah, ada memberikan tugas ke seseorang warga sini untuk menjaga. Cuma karena masalah insentifnya nggak lancar, jadi dibiarkan ini. Luar biasa. Sangat memprihatinkan kondisi begini. Bangunan yang identik dengan rumah asli orang Melayu, Limas Potong ini. Saya pikir kotornya biasa, cuma ini sangat luar biasa. Banyak ilalang, yang betul-betul seperti yang tidak diurus, bukan tidak seperti lagi.
Ini sampai rumput atau ilalangnya pun udah manjat-manjat ke sini nih. Memang betul-betul tidak terurus rumah potong limas ini. Sangat disayangkan. Kira-kira kalau naik kuat nggak ya? Coba. Wih. Betul-betul tidak terjamah kayaknya. Rumah ciri khas orang Melayu zaman dahulu. Dia karena memang tinggalnya di daerah pesisir sehingga perlu pemancang atau tiang-tiang pancang untuk menjadikan rumah ini menjadi rumah panggung. Karena mungkin dekat dengan laut gitu ya, menghindari air ataupun kalau memang dia agak sedikit ke tengah, menghindari binatang buas ataupun binatang melata sehingga mereka dibikin panggung. Pada umumnya sih mungkin sama dengan rumah-rumah di Indonesia zaman dahulu, rata-rata panggung. Ini sepertinya mungkin kayak tangga, tapi kayaknya bukan tangga deh. Ini semacam tempat nyuci-nyuci, tapi udah roboh gitu loh. Ini kan pintu luarnya, pintu belakang. Biasanya mungkin orang-orang dulu nyucinya di samping karena nggak ada tempat cuci di luar, kayak ini. Plafonnya pun aduh. Sangat memprihatinkan kalau memang ini menjadikan semacam cagar budaya, salah satu cagar budaya Kota Batam, berdasarkan historisnya ini betul-betul harus diperbaiki karena sangat sayang. Pemirsa, ternyata di ini batas besi tanah cagar budaya ini potong limas, cuma di belakang itu ada juga bangunan milik warga. Dan tadi informasi dari Pak Sulaiman itu ini sebagian besar milik pribadi warga, dan konon katanya sih ini informasinya belum ada kejelasan apakah milik pemerintah atau milik warga. Oke. Yuk, pemirsa, kita cari-cari informasi dari warga atau masyarakat. Pak Rasid, tadi informasi dari Pak Bang Leman itu, Pak Rasid itu pemilik lahan tadi di rumah potong limas itu. Kita tahu, mau cari tahu informasi yang sebetulnya bagaimana, apakah masih milik beliau atau sudah punya pemerintah. Ini kawasan Kampung Melayu Nongsa. Rumahnya udah bagus-bagus. Assalamualaikum. Siang Bu, mau nanya ini rumahnya Long Rasid? Iya, Bapak ada Bu? ada si mandi. Oh, mandi. Iya. Kami mau ngobrol-ngobrol sama Bapak, mau tanya-tanya yang rumah potong limas itu Bu. Ya. Boleh? Dia lepas mandi ya. Ya, boleh. Kita dari sini. Nah, ini udah nyampe ke rumah Long Rasid.
yang tadi informasi dari Mbak Reman itu pemilik tanah yang ada rumah potong limas yang tadi kita lihat di depan tadi. Kita akan ngobrol-ngobrol karena beliau lagi mandi katanya. Iya. Laki-laki semua. Lagi semua. Ya. Udah punya cucu? Cucu berapa? Cucu 7. Ya. Ya pemirsa, saya saat ini dengan Pak Rasid nih, yang tadi disampaikan di awal bahwa Pak Rasid adalah yang tahu persis betul tentang rumah potong limas yang tadi di awal kita udah sama-sama lihat. Nah sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Siapa ya? Iya. Sorry, mohon maaf mengganggu nih. Ya, Pak, biasa. tadi saya kan ke sana tuh, Iya. main-main ke rumah potong limas itu. Iyalah. Saya pikir bagus gitu kan, memang bagus mungkin awalnya ya. Iya, iya. Cuma pas lihat sana kan banyak ilalah segala macam nggak terawat. Belukar lah. Udah belukar. Jadi belukar. Kalau boleh Pak. Ya. Katanya saya ada ketemu Iya. sama ini ada abang-abang yang lewat juga. Iya. Yang tahu persis itu Bapak katanya, Ya, makanya saya cari ke sini. insya Allah, agak banyak bisa yang Pak, bisa berbagi cerita ya dari tentang itu awal-awalnya rumah potong limas itu awalnya bagaimana itu Pak? kalau untuk menamakan itu sebagai potong limas saya memang nggak ngerti karena kan kita mungkin orang-orang terdahulu yang Ya, bilang itu terdahulu, bentuk oke. potong limas. Jadi kalau istilahnya mau membangun itu, membangun rumah itu, siapa yang membangun, siapa tukangnya, saya ngerti. Yang bangun itu sekitar memang tahun 58. Awalnya itu, Awalnya rumah itu. dibangun Sama siapa itu? sama orang tua saya, tetapi dikerjakan sebagai gotong royong. Gotong royong untuk membangunnya itu. Untuk bangun rumah awal-awal itu. Awal itu. Terus? Semua istilahnya papannya kan dinding papan, Iya. lantai papan itu semua secara gotong royong. Gotong tuh. royong. Dan membangunnya semua gotong royong. Kayu-kayunya dari sini. Kayu-kayunya dari hutan kita sini. Memang bentuknya kayak gitu ya? Pakai tiang kayak gitu ya? Tiang langsung. Tiang langsung. Tiang langsung itu. Kan kalau sekarang ada juga rumah panggung tapi tiangnya tidak langsung. Oke. Jadi itu tiang langsung. Dari Sri Gotong Dulu Bapak Royong. tinggal di situ? Dulu, iya. Keluarga tinggal Waktu di situ? kecil tinggal di situ. Bapak lahir tahun berapa? Ya. Lahir tahun berapa Bapak? Lahir tahun 10 Maret tahun 49. Pas 9? Iya. Sekitar 70-an nih? Ya, Masih ingat Bapak ya? Iya, karena sekolah kan SD dulu kan dicatat nomor Oh, iya, oke. kelahirannya tuh. Baik Pak. Nah terus dibangun nih. Nah terus jadi tinggallah Bapak dengan Iya, keluarga di sana. iya. Tahun 59 baru siap. 59 baru siapnya? Iya, baru dihuni. Baru dihuni? Iya. Berarti Bapak sekitar 10 tahunan lah ya? Nah ya waktu itu 10 tahunan. 1 tahunan. Nah terus tinggal di situ. Nah sekarang kan saya tengok kan ada jadi cagar Iya, budaya tuh. iya. Cagar budaya rumah potong limas itu. Iya. Bisa jadi cagar budaya potong limas itu gimana tuh ceritanya? Itu ceritanya sesudah orang tua saya sudah tua lah, tak bisa lagi untuk angkat air, tak bisa lagi turun naik tangga. Oke, iya. Karena sudah sakit lutut. Jadi pindahlah ke sini, dibangun rumah yang sebelah saya ini. Sebelah sini. Rumah sebelahnya kan ada yang sudah dibangun. Jadi pindahlah mereka. Jadi rumah itu ditinggalkan. Kosong. Anak-anaknya kan ada yang nempatin. Anak-anak tak ada yang nempati. Iya. Jadi ada suatu waktu dia bilang, saya belum ada rumah ini kan, belum membangun. Dia bilang, kamu bongkar aja itu. Ambil alat-alatnya yang masih bisa dipakai. Oke. Jadi saya pikir-pikir, kami saudara ada 6, nanti ada yang kecewa. Jadi saya tidak. Jadi selang tak beberapa lama setelah itu datanglah dari pihak pariwisata yang namanya Kota Batam. Kota Batam yang namanya waktu itu belum haji, namanya Muhammad Zain. Oh iya Pak Zain. Pak Zain datang ke keluarga, datang ke saya. Bagaimana kalau rumah itu kita jadikan cagar budaya? Tahun berapa itu Pak? Itulah saya lupa.
Zaman Pak Wali Kota Yang Pak Wali Kota Dahlan, Pak Ahmad Dahlan lah. Pak Ahmad Dahlan. Oh, Pak Ahmad Dahlan. Pak Dahlan kan waktu itu kan dua kali tuh. Ya, 2 periode dia. 2 periode Pak Dahlan dengan Pak Ria, Ya. Pak Dahlan dengan Pak Rudi di zaman Pak Dahlan Dia dan Pak di Ria. zaman Pak Rudi dia. Dengan Pak Rudi, oke. Berarti zaman yang Pak periode Rudi. kedua. Nah, terus gimana, Pak? Jadi kami rembuk. Keluarga nih. Keluarga. Jadi keluarga bilang ya daripada istilahnya rusak begitu, Iya, ya terbuka mending lah. Tak ada yang ngurus. Dijadikan cagar budaya, bisa juga kita nampak nanti ini rumah tempat tinggal dulu. Oh iya, ya. dari keluarga Ya, seperti dari gitu. keluarga. Jadi sepakatlah. Ya, sepakatlah. Jadi Gitu. kita bilang lah ini bisalah kalau dari keluarga sudah setuju. Dan itu dari pemerintah mau merenovasi, memperbaiki lah ya. Setelah itu dilihat orang dari sana juga melihat keadaan rumah. Dia bilang ini harus diperbaiki lah. Karena menjadikan cagar budaya, makanya jadi harus diperbaiki. mana yang sudah lapuk diganti. Ya. Setelah itu tak berapa lama. Berarti tidak semua ya Pak ya? Tidak semua. Ada sebagian yang saja. yang rusak itu. Sebagian Terus? saja. Itu pemborongnya orang dari belakang Padang tuh. Oh, yang merenovasinya. Iya. Gitu. Berapa lama tuh Pak renovasinya? Adalah 1 bulan lebih mungkin. 1 bulan lebih. Langsung jadi Langsung kayak gitu. diganti atapnya. Terus? Terus kan awalnya rumah besar itu atapnya seng. Rumah yang samping-sampingnya itu istilah orang Melayu itu bandungnya. Bandungnya. Bandungnya tuh atap daun. Atap daun. Daun sagu. Jadi rumah utamanya seng. Cuma rumah-rumah sampingnya bandungnya itu ada rumbia. Tapi berarti kalau di sekarang ini nggak ada rumah-rumah Bandungnya, nggak ada ya? Kelihatannya tuh ada lagi. Nggak ada lagi ya? Ada Memang lagi. Tidak sekalian direnovasi atau tak tahu juga tuh. gitu. Nah terus berapa? 1 bulan tadi ya? Iya, gitu lebih kurang 1 bulan lah. 1 bulan. Habis selesai diresmikan lah. Diresmikan sama Pak Ahmad Dahlan lah, Pak Wali Kota. Sama Pak Wali Kota kan jadi cagar budaya. Jadi cagar budaya diresmikan sebagai cagar budaya. Terus habis diresmikan selanjutnya gimana tuh Pak? Nah, itu selanjutnya dari pihak wisata untuk kami ini sebagai dari keluarga diminta sebagai merawat. Oh, tenaga untuk merawat. Dari tenaga dari keluarga untuk merawat dengan diberi honor. Oke, baik. Diberi honor. Siapa yang jaga? Yang jaga saya. Oh, Bapak saya sendiri? dari keluarga ditunjuk saya. Kan berhubung orang-orang itu kan, kalau adik saya ada yang Pekanbaru waktu itu masih sudah kerja, ada yang kerja masing-masing lah. Jadi berhubung memang waktu itu Bapak saya juga tak tinggal ada di kerja. sini. Tinggal di sini tak ada kerja memang. Jadi Bapak lah yang ditunjuk merawat, menjaga. merawat. Nginep nggak? Enggak, ada beberapa waktu saya nginap. Oke. Nah, terus? Tapi setelah itu tidak lagi. Jadi setelah saya pun tak tahu pasti berapa lama saya merawat di situ. Saya pun tak ingat berapa lama. Ada satu waktu saya istilahnya dipanggil untuk mengambil honornya. Oh, Bapak dikasih honor? Dikasih honor. Jadi langsung dibilang, bulan depan Bapak tak usah lagi merawat di situ karena umur Bapak tidak bisa lagi untuk menerima honor. Iya. Gitu ya, dari Itu berapa? Setelah berapa lama Bapak merawat itu? Itulah yang saya tak ingat berapa lama saya Ada sekitar merawat di situ. Ya? 5 tahun lebih atau? Tak. Nggak? Tak lama. Tak lama? Tak lama. Berarti kan Bapak kan tahun zaman Pak Ahmad Dahlan dengan Pak Rudi itu kurang lebih tahun 2010 lah ya. Sekitar kalau tidak salah itu. ya. Terus kan diresmikan lama tuh. Terus habis diresmikan kan Bapak lah diminta untuk menjaga, merawat, membersihkan. Terus Bapak mau terus dikasih honor. Itu berapa lama tuh sampai dengan Bapak katanya nggak dikasih lagi honor atau berhenti lah? Mungkin saya kurang pasti, cuma mungkin adalah 1 tahun mungkin. Kapan tuh terakhir Bapak di zaman Pak Wali Kota siapa? Pak Wali Kota ini Pak Rudi. Pak Rudi? Iya. Pak Rudi kan 2 periode? 2 periode. Di periode yang keberapa? Periode Bapak? yang pertama lah. Yang pertama? Oh, berarti nggak jauh ya? Nggak jauh. Dari Pak Rudi sebagai wali. Tak jauh, tak lama saya di sana. Tak lama juga memang? Tak lama. Itu cukup lama juga Pak? Ya? Nggak terawat seperti kayak gitu? Udah cukup lama juga berarti? Lama, sudah lama. Tak terawat sudah lama.
Yang jelas setelah Bapak berhenti tidak dikasih honor karena usianya itu. Iya. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya rasa Dari dinas sendiri 10 tahunan mungkin ada sudah tak dirawat tuh. sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Berarti kalau 10 tahun ini 2025 berarti Iya. 2015 lah ya. Mungkin lah. Hah. Ini kalau 10 tahun ya? Iya, 10 tahunan ada tuh. Betul. Iya. Nah, Tapi dari sana, Ya? dari pihak dinas ada nggak yang ditugaskan Nggak ada. merawat? Kalau dari pihak dinas belum ada. Cuman dia minta dari keluarga, cuman keluarga tak ada yang mau gitu. Oke. Tidak juga dia minta sama yang lain-lain dari luar. Dari keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat sini Tak ada. tak ada juga yang diminta Tak ada, oleh ya, dinas tak ada. untuk menjaga meneruskan Ya, Bapak lah. tak ada, gitu. tak ada. Nggak ada, Pak? Tak ada. Oh, oke, Pak, itu nanti maksudnya gini. Kalau lahannya berarti punya keluarga Bapak ya? Iya, punya keluarga. Itu punya adik-adik saya. Oh, Karena kami satu bidang tuh dibagi-bagi. Untuk adik-adik Bapak, untuk satu adik-adik. bidang yang di situ ya? Ya, satu bidang itu dibagi-bagi gitu. Karena saya lihat juga tadi tuh di kiri kanannya itu, di belakang sudah ada bangunan rumah yang belum jadi. Itu Terus ada juga kos-kosan yang baru dibangun. Ya, Berarti itu- kan hanya lagi itu ya? Itu ceritanya begini. Saya pun tak tahu cara dia orang membagi itu bagaimana. Sampai ada terjual itu masih tanah peninggalan itu. Peninggalan Tapi entah almarhum Bapak? Bukan, dari kakek. Iya, dari Ya, kakek. Kakeknya Bapak berarti ya? Kakek dari ibu saya. Oh iya, kakek dari ibu saya, ya. Dari ibu Jadi Bapak. tak tahu saya cara mereka tuh membagi, saya pun tak tahu. Sampai ada yang katanya tak bisa dibagi. Itu yang ada kos-kosan itu kan tanah kita semua tuh awalnya. Awalnya. Ya. Oh, iya. Jadi berhubung rumah ahli Mas Potong itu tidak karena masih ada hubungan dengan pihak wisata. Oh, karena masih ada kaitannya dengan dinas pariwisata, sehingga itu nggak dibagi-bagi. Nggak dibagi-bagi. Oh, tapi statusnya masih milik keluarga kan? Milik keluarga. Antara keluarga dengan Jadi untungnya apa untuk keluarga? ya sampai sekarang ini saya rasakan saya aja lah yang untung karena saya merawat dulu. Saya yang Dulu. merasakan Tapi kan sekarang udah Sekarang enggak nggak lagi. lagi. Iya. Nah, maksud saya kan tuh kalau secara ini kan haknya keluarga nih. Iya. Sementara keluarga nggak berani juga untuk mengotak-atik Iya, bagi-bagi iya, karena tak di situ bisa. sudah jadikan cagar Iya, budaya. Saya lihat iya. pelangnya juga ada juga tuh. Iya. Nah, jadi gimana, Pak? Bapak nggak nanya itu jadi statusnya bagaimana? Apakah mau dibeli oleh pemerintah ataukah bagaimana? Atau gimana? Ada nggak? Jadi memang ada memang itu Pak Zen itu bilang mau dibeli. Iya. Mau dibeli sudah lama, mau dibeli ini sudah lama. Iya. Dari zaman Ah. kapan tuh? Zaman Pak Rudi juga lah, tapi belum ada yang dinamakan Kampung Tua. Oh, ini udah masuk wilayah Nah, ini Kampung sudah- Tua ya kan? Sudah masuk wilayah Kampung Tua ini. Hmm. Jadi setelah itu juga termasuk sudah Kampung Tua, ada juga lagi mau beli. Cuman waktu itu sudah dihargakan berapa itu ya? Siapa yang mau beli waktu itu? Wisata. Wisata? Ya. Oke. Mau beli. Hmm. Mau dihargakan berapa saya sudah tidak ingat. Cuman tapi tidak dilanjutkan karena berhubung tidak ada surat. Oh, Ah. nggak ada surat ya? Ya, dulu itulah saya bilang si adik saya itu yang nama Mus itu dia bilang nomor itu sudah tahu nomor apa dan itu saya pun tak tahu nomor apa. Nomor register tanah Ya atau nomor gimana? gesture itu sudah ada tapi yang menerima surat itu tak tahu. Oh. Tak ada tangan yang menerima. Dari salah satu keluarga Bapak nggak ada yang tahu juga? Nggak ada yang tahu. Padahal Bapak anak pertama Iya. di keluarga itu? Iya. Nggak, dari pihak keluarga Bapak nggak ada yang tahu surat itu? Itulah yang saya serahkan sama Mustari. Saya bilang cobalah cari. Kalau saya ini tak bisa karena Ya nggak paham lah ya Iya, Pak. nggak paham Nggak masalah itu, ya. betul. Jadi memang ada rencana ada rencana dari pihak pemerintah Iya, mau pemerintah membeli tanah itu. Iya, tanah plus rumah lah. Plus rumahnya, plus Iya. bangunannya gitu. Dan itu udah lama. Iya, udah lama. Sampai sekarang Sampai belum sekarang. belum ada informasi apa-apa. Iya, tapi mungkin mau tunggu rumah itu ambruk lah. Jadi dia tak bayar rumah, tak kena bayar rumah lagi, hanya bayar tanah. Itu Tapi sebetulnya kalau pasaran, anggaplah kalau umpamanya ini Pak,
kalau punya terjadi jual beli lah gitu. Iya. Pasarannya berapa kalau di sini? Kalau pasaran tanah sekarang Di sini? bervariasi. Iya. Ya. Mhm. Ada kadang-kadang yang sampai 500 per meter. 500 per meter? Iya. Oh. Ada yang 300. Mhm. Nah, Hmm. bervariasi lah. Bervariasi. Iya. Kalau luasnya itu yang sekarang ada rumah Luas 5 itu berapa meter persegi itu? Nah, itu yang saya ingat lebarnya dia 36 meter lebarnya. Panjangnya saya udah lupa. Oh gitu. Ya. Nah terus gini Pak, tadi saya sempat keliling tuh Iya. ke situ. Di samping rumah potong limas di tanah kosong, Iya. ada juga tulisan itu punya apa? Milik Sita KPK milik itu. negara. Ah. Itu bagian adik saya yang nama Syukur. Tinggalnya di Pekanbaru. Iya. Dijual. Mhm. Jadi yang pembeli ini Hmm. rupanya bermasalah dengan pemerintah. Oh. Apa pokoknya orang di bea cukai. Mhm. Orang di bea cukai. Jadi mungkin KPK gimana di Oh yang selidik-selidik. kemarin rame itu ya? Nah, jadi dia tuh korupsi. Jadi tanah tuh disita lah sama itu. Anu bagiannya adik Bapak? Bagian adik saya. Tapi tahu adik Bapak? Tahu. Memang dijual ke Memang dijual. dijual. Memang dijual. Oh, Nah, iya, memang iya. dijual. Luas nggak, Pak? Tak juga luas lah. Nggak Tak berapa luas, luas lah. Oh, gitu. Tak berapa luas. Itu yang tanah pokoknya tanah kosong itu ya? Tanah kosong. Tanah kosong itu. Ada beberapa pohon kelapa lah. Oh, tapi memang dari sisi keluarga itu udah dibagi waris Sudah ya? dibagi. Udah punya dibagi. punya masing-masing Udah punya itu. masing-masing. Jadi tidak ada hubungannya dengan pihak keluarga Bapak ya? Tak ada. urusan itu ya? Tak ada. Itu tak ada Hanya sangkut kebetulan yang membelinya itu ternyata dia tersangkut bermasalah. masalah. Iya, iya, iya. Masalah. Saya pikir ada masalah juga. Bukan. Tidak ya? Itu Tidak, bukan tidak, itu. tidak. Bukan. Ini. Nah Pak, kembali lagi ke rumah potong limas itu. Jadi kalau menurut dari pihak keluarga Bapak sendiri dengan kondisi sekarang rumah limas seperti kayak gitu, sementara pemerintah sudah mengeluarkan anggaran kan, anggaran pemerintah anggaran memperbaiki segala macam awal-awalnya. Tapi sekarang kayak gitu, sebenarnya harapan dari pihak keluarga sendiri bagaimana dengan kondisi rumah limas itu maunya? Kalau saya ini tak bisa menentukan karena saya tak ada hak lagi di situ. Tidak ada hak gimana? Tak ada hak karena bukan bagian saya lagi di situ ya, kan. ya, oke. Nah, Baik, itu baik, terserah keluarga yang lain gimana Oke. maunya. Nah, Oh, saya gitu ya. pun tak bisa mau bapak berapa, saya tak bisa menentukan. Itu Nah. sama adik Bapak yang punya hak di situ itu ya. yang punya hak. Iya, Yang iya. punya Bapaknya lebih bagian. banyak menceritakan bahwa kondisi Iya. begitulah Iya. rumah Iya, potong limas itu. itulah. Ya. Saya pikir mungkin dari pihak keluarga atau Bapak sebagai anak yang pertama mau keluarga, kalau memang rumah potong limas ini mau betul-betul diperbaiki kembali oleh Iya. dinas segala Iya. macamnya, perbaikilah. Iya. Jangan seperti kayak sekarang Iya, kan, itu- terbengkalai gitu. Itu iya juga lah, itu istilahnya kalaupun mau dibeli cepat-cepatlah dibeli. Biar jelas. Biar jelas. Supaya kalau memang mau diperbaiki, mau direnovasi gimana itu terserah pemerintah lah kan. Dari pihak kami kalau memang mau diperbagus lagi juga suka juga karena untuk kenang-kenangan kan. Ya, kutu kena ya dari untuk Bapak kenang- ada dari- jejak lah ya dari pihak iya, keluarga ini. Bapak. Ini punya Cuma Bapak. ada di samping yang ini tembok yang yang lama itu ada juga pelang yang baru. 2 kali pelang itu. Iya, Iya, masih terbungkus plastik lagi yang sekarang ini yang saya lihat. Berarti baru kan? baru itu Bu, baru. Artinya memang masih belum diakui. ada 1 tahun itu. Iya. Ya. Artinya memang masih diakui itu sebagai cagar budaya. Iya, masih diakui. Nah. Sementara barangnya bangunannya udah sudah itu udah lapuk. itulah kondisinya itu. Nah, Oke. ya. Mungkin itu Pak obrolannya. Terima kasih. Ya. Ada yang mau disampaikan Bapak mungkin untuk para penonton video ini ke para penonton Bapak harapannya bagaimana dengan rumah limas yang Ya. sekarang memprihatinkan itu? Kalau harapan kami dari keluarga, katakanlah dari keluarga, mungkin saya mewakili dari keluarga lah. Kalau memang mau diperbaiki ya cepat-cepatlah sebelum dia ambruk kan. Nah, itu aja harapan kami dan juga kalau bisa dari anak sekolah atau dari mana-mana janganlah datang lagi untuk mencari
mencari sejarah karena rumah itu bukan rumah bersejarah, rumah tempat tinggal kan. Nah, jadi tak ada sejarahnya. Tapi mungkin kalau dari segi bentuk ini ya kan mungkin ada nilai lah, ada nilainya, nilai budayanya Pak, bukan dari sisi sejarahnya. Ya, kalau sejarahnya mungkin sejarah orang tua Bapak gitu kan, gitu kan. Gitu. Kalau bentuk-bentuk itu kalau di luar Batam masih banyak Pak. Nah, di pulau-pulau masih banyak bentuk itu. Sebetulnya masih banyak. Masih banyak. Cobalah ke daerah Barelang masih banyak tuh bentuk. Ada ya yang bentuk-bentuk potong limas seperti di Pulau Kasu, di pulau mana-mana di belakang sana tuh banyak bentuk itu. Masih banyak ya. Cuma di dalamnya itu rumah Bapak lah yang jadikan yang terpilih. Kalau di Pulau Batamnya di pulaunya, di Pulau memang Batam itu satu-satunya tinggal. Kalau di Pulau Batam yang ini satu-satunya. Cuma ini yang ada. Yang tadi dimaksud Bapak itu di pulau-pulau sekitar Batam masih ada. Oke, baik. Berarti yang itu ya, yang inilah. Inilah memang di mana-mana pergi ke seluruh Pulau Batam nih, itulah satu-satunya. Dan kebetulan saudara Bapak Pak Zen, ya memang dinas di pariwisata, melihat ini. Melihat ini. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak Rasid ya, ini obrolannya mengganggu Pak Rasid ya. Baik pemirsa, itulah obrolan singkat kita dengan Pak Rasid. Beliau adalah putra pertama dari Bapak Sain Pak ya. Pak Sain yang pemilik awal bangunan Limas dan juga lahannya. Dan namun demikian karena Pak Sain sudah meninggal, lahan itu sudah dibagi oleh Pak Sain ke anak-anaknya yang ada 6 orang. Dan kebetulan Pak Rasid bukan pemilik waris di situ, tapi adik-adiknya. Cukup menarik cerita yang disampaikan oleh Pak Rasid terkait masalah rumah potong limas ini, dan ini menjadi bagian yang bisa masukan untuk pemerintah Kota Batam, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa ternyata merawat itu lebih berat dibandingkan kita menciptakan ataupun mencari. Terbukti. Ini udah hampir sekitar 15 tahun yang lalu, mungkin dari zamannya Pak Ahmad Dahlan menjadi wali kota, periode kedua, dibikin menjadi cagar budaya. Namun demikian seiring dengan perjalanan waktu, rumah ini terbukti belum begitu maksimal dirawat, sehingga ya boleh dikatakan terbengkalai lah. Cuma juga saya mau ngomong, gimana Pak? Tambahan. Minta maaf jika umpamanya semua jawaban saya yang tidak mengena di hati. Gak apa-apa. Yang tidak puas gitu, saya minta maaf lah. Karena itulah apanya saya tuh. Itu lebih bagus Pak. Bapak bercerita, Bapak tidak di-setting harus ngomong apa segala macam, dan itu ya sesuai dengan Bapak yang ketahui kan. Dan kebetulan saya juga tidak tahu apa-apa gitu kan, maka saya tanya itu. Ada. Bapak simpen nggak? Ada disimpan. Boleh dilihat Pak? Kalau boleh. Cuma di mana ya? Tapi kalau mau susah mencarinya nggak usah lah. Nggak usah. Ada. Tuan tanahnya sama? Hah? Tuan tanahnya sama? Dulu sama, sekarang beda. Dah bagi saudara. Berarti si Pejuka ini beli sama siapa dia? Nggak tahu lah beli dengan siapa tuh, beli pembagian. Dulu ke sana nak beli, ke sana nak dijual juga. Ada. Mereka minjem atau perjanjiannya kerjasama. Kerjasama aja. Ya, kerjasama. Termasuk masalah pengelolaan. Kan diserahkan ke keluarga. Kalau itu anggaplah dicari uang parkir, uang kebersihan itu diserahkan ke keluarga. Di situ pernah nggak ada acara-acara dari dinas itu bikin doa bersama di situ atau apa dalam ulang tahun Kota Batam? Nggak ada. Pertama ada acara itu waktu meresmikan itu sekali udah. Jadi kalau supaya dulu waktu masih awal Pak, kalau ada anak-anak sekolah datang ke situ, Bapak lah sebagai untuk yang bercerita. Ya, saya lah. Sebagai guide-nya juga ya. Yang bercerita ke mereka. Iya. Nah, Bapak Abdul Rasid ini adalah salah satu orang yang menjaga ya Pak, menjaga rumah potong limas ini. Dan termasuk juga sebelumnya saya masuk juga kami sebagai pewaris.
untuk minum. Jauh kita ngangkat air itu. Iya ya. Ini rumahnya tinggal, datanglah dari pihak Dinas Pariwisata, namanya Pak Muhammad Zain. Oh gitu. Ya, jadi dia bilang tanya sama keluarga, gimana kalau rumahnya itu kita bikin sebagai cagar budaya.